Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasa Azkiansah dengan NIM 241151027. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida dan fluida statis. Mekanika fluida adalah cabang mekanika yang mempelajari mengenai pergerakan dari fluida. Fluida yang dimaksud di sini adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Fluida statis disebut juga dengan fluida tidak mengalir. Beberapa ciri dari fluida statis adalah yang pertama, diam, stabil, dan berada dalam kesetimbangan. 2. Tidak memiliki percepatan. 3. Tidak mengalir atau berpindah tempat. 4. Tidak menimbulkan pergeseran. Dan yang kelima, partikel-partikelnya bergerak dengan kecepatan seragam. Contoh dari fluida statis, air dalam ember, air dalam kolam, dan gas dalam ruangan. Rumus-rumus yang nantinya akan berhubungan dengan fluida statis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Bisa dilihat di rumus berikut. M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, V adalah volume benda yang satuannya meter kubik, dan yang terakhir ada rho, massa jenis kilogram per meter kubik. Tekanan ini didefinisikan sebagai perbandingan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dengan luas penampang bidang itu. Dengan rumus P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan dengan satuannya Newton per meter kuadrat, A sama dengan luas bidangnya dengan satuannya meter kuadrat, F yaitu gaya dengan satuannya Newton. Satuan tekanan dalam satuan internasional bisa juga disebut dengan Pascal. Tekanan hidrostatis. Tekanan ini terjadi karena gaya gravitasi yang membuat berat partikel air menekan partikel di bawahnya. Rumusnya yaitu P sama dengan rho kali G kali H. Hukum Pascal. Bunyinya, tekanan yang bekerja pada fluida di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Bila kaki 1 yang luas penampangnya A1 mendapat gaya F1 dan kaki 2 yang luas penampangnya A2 mendapat gaya F2, maka menurut hukum Pascal harus berlaku E1 sama dengan P2, tekanan 1 sama dengan tekanan 2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hukum pokok hidrostatis yang berbunyi, semua titik yang terletak pada suatu bidang dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Pada hukum pokok hidrostatis berlaku PSA sama dengan PB, yang dimana tekanan A sama dengan tekanan B. Yang ketiga ada hukum Archimedes yang berbunyi, suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Sehingga besarnya gaya ke atas atau gaya Archimedes yang dialami benda tersebut adalah FA sama dengan rho F dikali G dikali VA. Yang pertama ada terapung. Dapat dikatakan terapung jika massa benda tersebut lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cairnya, atau rho B lebih kecil dari rho fluida. Melayang adalah batu benda yang tidak tenggelam dan tidak terapung. Suatu benda dikatakan melayang jika massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis zat cairnya. Rho fluida sama dengan rho bendanya. Benda dikatakan tenggelam jika massa jenis zat benda lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Rho benda lebih besar daripada rho fluida. Sekian pembahasan fluida statis dari saya. Nama saya Ardila Tata Wijanarko dengan NIM 241151012. Ini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis atau yang disebut yang bergerak atau mengalir.
Fluida dinamis ini akan membentuk garis-garis arus suatu fluida yang dikatakan dinamis jika memiliki ciri-ciri seperti berikut. Pertama, tidak kompresibel, yang artinya densitas fluida dianggap selalu tetap saat mengalami perubahan tekanan. Yang kedua, gerakan fluida dianggap bebas gesekan, artinya tidak memiliki kekentalan. Tiga, jenis aliran fluida stasioner, artinya besar dan arah kecepatan partikel fluida selalu tetap di suatu tertentu. Yang keempat, fluida ini bersifat lunak atau tidak dipengaruhi oleh waktu. Contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, menyiram bunga menggunakan selang. Yang kedua, aliran dalam perpipaan rumah. Yang ketiga, sayap pesawat terbang. Persamaan kontinuitas dicontohkan pada jika pipa kecil dengan luas penampang A1 mengalir fluida dengan kecepatan V1, dan pada pipa besar luas penampang A2 mengalir fluida dengan kecepatan V2, yang bisa diartikan dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A1 kali V2. A yang berarti luas penampang pipa, P yang berarti laju aliran zat cair. Dapat disimpulkan bahwa kelajuan aliran fluida ini yang tidak terkompresibel berbanding terbalik dengan ruas pemampang. Yang kedua, ada persamaan Bernoulli. Persamaan ini menyatakan bahwa pada pipa horizontal, pada bagian yang kelajuannya terbesar memiliki tekanan paling kecil dan bagian yang kelajuannya terkecil memiliki tekanan besar, yang dirumuskan dengan P tambah 1/2 rho pi pangkat 2 tambah rho GH sama dengan konstan. P yang berarti tekanan, rho yang berarti massa jenis fluida, P yang berarti kecepatan aliran fluida, G yang berarti percepatan gravitasi, H yang berarti ketinggian pipa dari tanah. Contoh penggunaan asas Bernoulli di tangki air. Ini saya akan memberikan contoh untuk kasus tangki bocor pada ketinggian H dari permukaan fluida. Maka kecepatan semburan zat cair adalah P sama dengan akar 2 GH. Sedangkan jarak jauhnya pancaran zat cair adalah X sama dengan 2 akar H kali H min H. Yang kedua, ada venturimeter atau yang disebut alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair. Di sini ada rumusnya, yang rumusnya P1 sama dengan akar 2 GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1. A1 dan A2 yang berarti luas penampang besar dan luas penampang kecil. P1 yang berarti laju fluida pada pemampang besar. P2 yang berarti laju fluida pada pemampang besar. H yang berarti perbedaan ketinggian fluida pada pipa vertikal. G yang berarti percepatan gravitasi. Yang ketiga, ada gaya angkat pesawat terbang. Pada bagian atas pesawat terbang, kelajuan udaranya lebih besar dibandingkan dengan di bawah, sehingga tekanan di atas lebih kecil di bawah pesawat. Perbedaan tekanan inilah yang menimbulkan gaya angkat pesawat terbang. Secara sistematis besar, gaya angkat pesawat dapat ditulis P1 kurang P2 sama dengan P1 kurang P2 dikali A. Atau disederhanakan P1 kurang P2 sama dengan 1/2 P P2 pangkat 2 kurang P2 pangkat 2 dikali A. Yang keempat, ada tabung pilot. Adalah alat untuk mengukur kelajuan gas, dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan akar 2 GPH per P.